Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Hadal Bulaki. Kali ini saya ngobrol-ngobrol sore seasiknya karena diskusi hangat sore kali ini ditemani salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purwakarta termuda katanya. Tapi kita nanti akan cari tahu dulu termuda dari sisi mananya nih. Oke, selamat sore Teh Denis. Sore. Oke, selamat dulu dong. Udah dilantik kemarin. Terima kasih. Luar biasa. Satu hari dilantik langsung kita podcast. Iya, betul. Karena Ini kalau nanti mah bakal banyak kegiatan jadi. iya, betul. Bakal banyak keliling ya. Iya. Bakal banyak rapat-rapat gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau bicara tentang termuda nih, sejauh ini saya banyak baca berita mengenai beritanya Teh Denisa Wulandari ya. Beliau adalah salah satu dewan terpilih termuda katanya. Lahiran tahun berapa sih Teh? Kelahiran 2001. 2001. Berarti kalau 2001 umurnya 23 tahun. Ya, tahun ini 23 tahun. 23 tahun dulu saya ngapain ya? 23 tahun sangat luar biasa. Kalau bicara mengenai politik, barangkali dulunya senang organisasi ya? Ya, Apa enggak? Senang. Saya sering ikut organisasi dari sejak duduk di bangku SMP. Oke. Dulu pernah menjadi wakil ketua OSIS. Di SMP? Iya, di SMP. Sering ikut organisasi banyak, pramuka, paskibra, pencak silat. Saya pernah. Luar biasa. Pas SMA pun saya ikut OSIS. Oke. Ya, OSIS. Jadi kalau dari latar belakang organisasi diawali dari SMP ya. Iya, betul. Ikut OSIS dan lain sebagainya. SMA nih. SMA ikut OSIS juga? Iya, betul. OSIS terus OSIS, paskibra, terus pramuka pernah ikut. Hampir semua organisasi saya kayaknya pernah ikut. Keren. Jadi basic organisasinya, basic leadershipnya itu terlahir dari sekolah ya? Iya, betul. Oke, kalau kita bicara keorganisasian kan kita melihat anak-anak zaman sekarang banyaknya main gadget nih. Iya. Nah, seberapa manfaat sih ikut organisasi? Saya pengen nanya itu dulu. Manfaat organisasi? Iya. Menurut saya mah sangat-sangat bermanfaat sih kalau untuk kenapa aku dari dulu seneng banget organisasi, karena memang ya manfaatnya ya sekarang kayak sekarang ini saya udah bisa gitu, alhamdulillah gitu. Public duduk speaking, public speaking yang pertamanya, terus relasi juga gitu. Apalagi kemarin saya di kuliah ya di Universitas Widya Tama. Saya pernah ikut organisasi HIPMI PT Widya Tama. Mungkin di Purwakarta juga ada. Iya, himpunan pengusaha muda ya. Iya, nah itu banyak banget relasi para pengusaha muda itu. Ya. Jadi basically ya memang senang organisasi sehingga organisasi membentuk dirimu yang hari ini gitu ya. Iya, betul. Oke, nah kalau kita bicara politik, ketertarikan di politik itu sejak usia berapa? Kan kalau dilihat dari umur 23 tahun. Betul. Apakah memang sudah jadi cita-cita sejak dari kecil atau tiba-tiba, saya harus memilih jalan ini nih. So gimana? Enggak. Sebenarnya di politik itu cita-cita saya. Cita-cita. Tapi tidak banyak orang yang tahu. Bahkan orang tua sekalipun tidak tahu. Biasanya ditulis di buku harian ya? Enggak juga sih. Sebenarnya untuk cita-cita itu kan dulu ya pas masih kecil mah cita-citanya teh guru, dokter apa gitu. Betul. Ya pas zaman SD kan saya pernah cita-cita jadi guru. Nah, alhamdulillah saya juga pernah jadi guru. Jadi sebelum saya sekarang kemarin nyalek gitu, pernah ngajar juga saya, Kak. Di mana tuh? Di SMK Wibawa Taruna. Kebetulan dulu juga guru termuda. Jadi pernah jadi guru, jadi pernah ngerasain juga gimana pahitnya menjadi guru. Iya, betul. Asli bener banget, bener. Nah, kalau cita-cita mau jadi dewan itu sejak saya duduk di bangku SMA. Sejak SMA? SMA kelas 2. Kelas 11 ya, kelas 2 ya? Ya, nah awalnya ada teman-teman saya yang orang tuanya itu nyalek. Saya tuh nanya-nanya lah ke teman saya, itu nyalek harus gimana sih gitu caranya nyalek gitu. Pengen tahu terus partainya apa aja sih gitu kan. Terus kata dia teh, kalau mau nyalek harus banyak duit gitu kan, katanya rumahnya harus 3 tingkat, terus punya mobil banyak, katanya tuh gitu. Nah saya tuh sempat terpikir gimana caranya ya supaya saya
bisa nyalek dan punya rumah gede dan punya banyak mobil kan. Ya dulu mah kan masih bocil ya, ya masih pemikiran kayak gitu. Nah, tapi ya apa sih bener ucapan adalah doa tuh bener ya. Pokoknya saya tuh dari situ setelah ngobrol sama temen, saya mah mau jadi dewan gitu. Iya. Berarti dari kelas 11 itu ya, udah menyimpan impian menjadi dewan tuh di kepala gitu, udah ada gitu ya. Tapi orang tua sama sekali nggak dikasih tahu. Bahkan sahabat sekalipun nggak ada yang tahu saya cita-cita di politik tuh. Mungkin mantan tahu. Enggak. Asli mantan terakhir saya aja nggak tahu saya mau jadi politisi. Nggak ada yang tahu. Memang orang-orang kan taunya kan saya basicnya di manajemen bisnis ya. Dulu kuliah di manajemen bisnis. Iya betul. Jadi orang-orang taunya saya pengennya jadi pengusaha aja gitu. Nggak ada niat ke politik. Makanya orang-orang pas saya pertama nyalek ya pada kaget. Lah nih anak kok bisa sih terjun ke politik gitu, padahal menarik. Padahal kan nggak ada sama sekali cerita cita-cita mau di politik atau apa gitu. Makanya orang-orang teh sempat kaget sih, sahabat aku sekalipun ya kaget gitu ngedengar aku nyaleng tuh. Nah kalau kita lihat ya, biasanya kan jangankan anak muda itu, orang-orang yang secara kalangan umurnya udah matang pun, udah tua pun ya. Mereka kadang mendapatkan apa ya namanya, pukulan keras dari lingkungannya ketika kita mencoba atau ketika kita udah daftar nih, wah kita nyalek, bla 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 bla, itu gimana tuh menghadapi posisi itu gimana? Apa sih mental kita gitu? Iya, mental. Menghadapi masyarakat yang bicara ini itu. Betul, itu pasti kan? Iya pasti banyak, apalagi banyak dari apa sih lawan politik yang lain. Betul. Pasti ada yang ngomong ini itu, kayak kemarin aja ya pas saya nyalek. Ini masa sih masyarakat mau pilih wakil rakyat yang masih bocil? Saya tuh sering banget disebut bocil. Iya, tapi saya setiap kampanye, setiap pidato gitu di depan masyarakat selalu menunjukkan ke masyarakat, sampai ada bapak-bapak yang nangis gara-gara saya pidato. Cenah, bapak mah nggak pernah loh ada caleg gitu yang kayak Neng gitu, nggak ada gitu. Tujuannya yang bener-bener ikhlas untuk rakyat gitu. Karena memang pada dasarnya ini mah menurut analisa masyarakat gitu, rata-rata anggota dewan itu terjun ke masyarakat itu hanya 5 tahun sekali. Jadi pas mau nyalek aja. Nah sementara itu saya punya tujuan yang nggak mau kayak gitulah. Kan katanya ya belum tahu kan, saya juga memang belum menjalankan gitu. Kan ada pembagian reses, terus ada uang aspirasi untuk rakyat. Nah, saya mau merealisasikan itu untuk masyarakat. Yang paling suaranya banyak tuh golongan mana? Anak muda kah? Ibu-ibu kah? Anak muda sih lebih tepatnya. Ya, anak muda. Karena memang mungkin saya dulu dari SD sampai SMA di dapil tersebut ya, di dapil 4. Jadi teman-teman saya pun ya banyak gitu, alhamdulillah yang mendukung dari berbagai desa gitu, dari desa manapun, alhamdulillah. Ya ibu-ibu juga sebenarnya banyak, tapi ibu-ibu itu kadang ya lupa gitu pas di akhirnya gitu. Mungkin dia mau colok ya, mau nyoblos saya, tapi tiba-tiba lupa ini nomor mana ya gitu. Suka ada kan yang kayak gitu. Soalnya kemarin banyak banget ya. Iya. Nah kalau kita bicara kembali lagi ke belakang nih, dulu sempet kepikiran jadi politikus juga ya. Nah, betul. Selain jadi politikus, apakah ada mimpi lain gitu? Ada. Apa tuh? Nah, gini, sebenarnya kan itu cita-cita apa ya? Pas zaman saya SMA. Nah, pas saya lulus SMA, saya kan konfirmasi ke orang tua. Ini saya mau kuliah kemana nih gitu? Maksudnya konsultasi gimana? Terus kata orang tua diarahin, ya udah kamu kuliah di manajemen bisnis aja, biar kedepannya kamu bisa kerja di perbankan atau apa gitu kan. Orang tua mah pengennya ya kerjalah gitu. Sementara saya dari dulu otaknya bisnis, bisnis dan jadi politisi, udah itu aja. Selesai itu ya. Iya. Kalau kita tadi udah bahas mengenai hal-hal yang katakanlah proses politik ya. Udah dilantik nih kemarin. Lalu apa yang akan diperjuangkan? Banyak sih. Iya, salah satunya. Karena kalau kita lihat Teh Denisa ini mengemban amanat Dewan Termuda, pasti akan terlihat mewakili suara-suara anak muda. Justru itu yang akan saya perjuangkan. Karena memang apa ya,
kemarin di dapil saya ya khususnya para anak milenial yang jadi tim ses saya itu ya memang keinginan beliau tuh seperti itu. Kenapa memilih saya gitu keterwakilan anak muda? Karena memang dari yang dulu-dulu juga gitu. Jadi suara aspirasi anak muda itu kadang bukan tidak didengar ya, tapi belum terdengar lah. Harus ada media langsung. Ya, betul. Medianya salah satunya Teh Denisa jadi gitu. Ya, makanya karena di sini saya sebagai anak milenial juga, ya itulah salah satunya ya. Jadi nanti akan banyak menyuarakan suara-suara dari anak muda lah ya. Kalau saya sih 50-50. Jadi anak mudanya yang kolonialnya juga karena memang sebenarnya yang banyak meminta aspirasi itu yang kolonialnya. Ya, betul. seperti yang di dapil saya tuh kan banyak lah yang harus diperbaiki. Betul. Nah, saya mah sekarang udah dicatat. Wih, mantap. Karena memang ya anak manajemen itu kan kayak gitu ya, terplanning, terorganisasi. Harus terkonsep. Iya. Tapi kan nanti bukan dapilnya doang nih. Nah iya, justru Purwakarta nih. Ya iya, harus merebak. Bahkan pengennya se-Jawa Barat ya. Se-Indonesia. Nah, nanti coming soon. Coming soon. Karena usianya masih Insya Allah masih banyak lah ya. Banyak kesempatan-kesempatan. Ya, mudah-mudahan aja ke depannya lebih baik lah. Nah, kalau dilihat kan biasanya orang-orang yang terjun politik itu punya inspirasi, Teh Denis. Ya. Sosok atau tokoh, siapa sih yang menjadi motivator atau orang yang menjadi inspirasi selama ini? Inspirasi saya tahu nggak Bu Atalia sih? Ya politisi perempuan. Ya Bu Atalia. Orang Bandung. Bandung banget sih aku tuh orangnya. Emang dulu lama di Bandung sih. Kuliah lah ya? Iya, kuliah di Bandung. Bu Atalia. Terus ada Ibu apa sih namanya teh lupa. Yang mana tuh? Bu Airin, orang Banten tuh ya? Iya. Terinspirasi lah sama politisi perempuan. Purwakarta. Purwakarta juga ada Ambu itu. Bener ya? Memotivasi saya juga. Asli. Kemarin ketemu kan pas pelantikan. Pas pelantikan. Iya. Banyak lah ya sekarang tokoh-tokoh politik perempuan. Iya, betul. Dulu Karawang juga Bu Selisa. Bu Selika, banyak. Jadi mudah-mudahan Teh Denisa ini punya kesempatan juga nih untuk mengisi kursi eksklusif. Ya, amin, mudah-mudahan. Kan gak ada yang tahu kan? Iya. Awalnya jadi Dewan juga kan dulu dari kelas 2 SMA kan ya? Iya, betul. Makanya pikiran itu adalah doa, teman-teman. Betul, jadi ucapan adalah doa. Nah, ucapan adalah doa, tapi sudah ada di dalam pikiran juga adalah doa. Iya. Saya pengen jadi insya Allah. Iya. Tapi memang bener, nggak tahu kenapa ya. Aku waktu SD pernah cita-cita mau jadi guru. Alhamdulillah terrealisasi juga kemarin. Pernah jadi guru lah. Pernah walaupun hanya sebentar gitu kan. Tapi kan udah pernah, setidaknya udah pernah jadi guru tuh kayak gini gitu kan. Betul. Nah, pas zaman SMA mau jadi dewan dan alhamdulillah juga gitu. Jadi paralel. Untuk cita-cita lainnya pas kuliah aku sempat ada cita-cita juga jadi dosen. Tapi bisa sih nanti sambil lanjut S2 lah ya. Kan udah. Sekarang lagi nyusun tesis. Oh, di mana? Aku nggak tahu sih. Aku mah silent orang yang nggak pernah. Ada di itu juga di salah satu lah ya. Ada di Tangerang. Tahu-tahu nanti ada undangan lah. Iya. Undangan wisuda. Siap. Wisuda dulu aja. Ya kan nanti kalau udah S2 mah bisa ngedosenin gitu. Insya Allah lah nanti. Bisa sambil di Purwakarta kan banyak kampus nih. Iya, betul. Apalagi Purwakarta kebanyakan kampusnya jurusan manajemen. Akuntansi. Ya, lihat situasi dan kondisi aja. Karena memang pengen lebih fokus di politik sih sebenarnya untuk sekarang ini ya. Karena memang sekarang kan di politik, jadi pengen lebih fokus di situ dulu aja. Di politik dulu ya. Iya. Teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh segmennya sekarang. Silahkan. Boleh. Silahkan Ican. Oh, Wildan silahkan. Menurut Teteh nih, kan mic-nya. Satu lagi kan ada tadi. Menurut Teteh nih, gimana? Sebentar.
pakai mic biar kedengeran. Wah, ini tim kreatifnya nggak sigap nih. Boleh, silahkan Kang Wildan. Oke. Menurut Teteh nih, dunia kreatif Purwakarta kan sudah mulai melejit. Terus kesenjangan ekonominya makin terlihat. Kira-kira apa nih yang bisa dimanfaatkan atau didorong dari anak-anak muda? Program apa yang bisa dilakukan? Tentunya korelasinya dengan mengurangi kesenjangan, tapi meningkatkan kreativitas anak mudanya agar terserap di Indonesia kreatif. Ya, kalau menurut Wildan kan sekarang kan lagi ada istilahnya ekrab lah ya, industri kreatif dan banyak peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis yang tidak harus kerja di perusahaan. Ya, betul. Banyak bisa diciptakan sendiri ataupun bisa secara freelancer. Nah, menurut dirimu nih, gimana sih peluangnya atau bagaimana sih mengenai tadi tanggapan pertanyaan? Tanggapannya apa? Ya tadi pertanyaan dari Wildan, menanggapinya bagaimana? Kalau menurut saya ya Purwakarta udah cukup baik sih ya, ada ekrab ini membantu milenial juga. Bahkan saya ada tujuan ya planning ke depannya. Tadi kan saya tertarik lihat salah satu karya produk dari tim ekrab ini, ada yang dari rotan ya, dari Eceng Gondok. Dari Eceng Gondok. Betul. Kebetulan saya kan banyak relasi di eksportir ya. Nah, mungkin saya nanti bisa membantu untuk membantu memasarkan lah ya. Jadi pemasok lah gitu. Gitu. Biar membantu Purwakarta supaya lebih berkembang. Ya, secara UMKM-nya. Karena kalau main ekspor kita udah lumayan lah ya. Pendapatannya kita bisa lihat dari beberapa kota kabupaten lain. Kalau udah main ekspor ya kebutuhannya sekian harus ada sekian gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Satu pertanyaan lagi? Oke. Ihsan. Pertanyaannya mau yang berat atau yang ringan-ringan? Bebas, silahkan. Yang ringan-ringan aja lah ya. Pertanyaannya cek-cek. Dua, gak apa-apa? Gak apa-apa. Yang pertama, kalau diberi kesempatan untuk memperbaiki atau mengubah yang ada di Purwakarta, ingin memperbaiki apa gitu atau mengubah apa? Di Purwakarta gitu. Pengen ada apa dan sebagainya, bebas. Pertanyaan ke calon bupati sebenarnya. Terus kan kalau berandai-andai ini mah kalau ada kesempatan. Yang kedua, lagu apa sih yang sering Teteh dengar gitu? Kenapa jadi lagu? Dewa 19. Itu playlist lagu juga mencerminkan seseorang, apakah orangnya pragmatis atau melankolis atau ya gitu. Melankolis tapi ini. Iya. Kesukaan terhadap sebuah musik yang didengar itu menggambarkan kepribadian juga gitu. Oke. Itu sih. Silakan, saya Denis. Pertama dulu nih. Pertama, apa yang harus diubah? Saya pengen di Purwakarta ini, kebetulan kan ini ada tim ekrab nih ya, gitu. Pengen yang di Purwakarta, bukan diubah sih sebenarnya, ini mah planning berandai-andai gitu ya. Berandai-andai, karena kan saya pendukung para milenial Purwakarta nih ya, khususnya Purwakarta. Bukan Purwakarta aja, malah pengennya Jawa Barat, se-Indonesia lah ya. Se-Indonesia. Makanya nanti pengen saya bikin adalah itu sesuatu nanti coming soon. Ya, pengen bikin, kan di Bandung tuh banyak tuh yang kayak art space gitu. Kebetulan saya juga sering berkunjung gitu yang art space di Bandung. Nah, di Purwakarta ini kan belum ada. Pengen itu sih ya. Itu mah cita-cita aja. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Betul. Kalau untuk segi pariwisata mah kan udah oke ya. Pariwisata, terus kayak ya lingkungan di kota juga kan udah baik lah gitu. Udah mulai tertata gitu. Paling untuk di perkampungan aja, jalan-jalan kan masih pada masih kurang masih kurang, terawat lah. Nanti lah insya Allah. Tunggu saya 5 tahun lagi. Coming soon itu mah. Nanti insya Allah diperbaiki kalau itu. Nah, yang kedua nih. Yang kedua. Apakah Dewa 19? Emang itu. Oh, itu. Iya, saya sering denger lagu Dewa 19. Oke, judulnya apa tuh? Banyak sih yang saya suka. Yang paling suka? Gitu. Yang paling suka? Iya. Apa ya? Apa tuh? Satu. Apa tuh? Satu judulnya. Satu. Yang itu. Karena
apa ya? Mengingatkan kita kepada Tuhan. Sebenarnya satu itu kan kadang ada orang yang beranggapan lagu satu itu lagu bucin ya, lagu benar-benar ke pasangannya gitu atau apa gitu. Padahal enggak. Itu artiannya cinta kita terhadap Tuhan gitu. Padahal lagu itu. Kalau saya mah denger lagu suka dianalisis dulu. Ini lagunya tentang apa sih gitu. Iya. Orangnya emang kayak gitu mungkin ya. Tapi jangan jadi minta nggak sembarang ngedenger lagu. Jangan minta dinyanyiin ya. Karena nggak ada alat musik. Nah, kalau lanjut nih pertanyaanku ya. Boleh. Pesan untuk anak muda yang ingin terjun ke politik. Ingin terjun ke politik. Iya. Pesannya sih kalian maksudnya jangan sia-siakan masa muda. Terus di masa muda harus banyak terjun ke dunia organisasi biar public speakingnya baik juga, relasi oke. Nah, nanti bisa tuh terjun ke politik gitu. Terus apa ya? Tetap menjadi anak muda yang apa ya? Yang ngabret. Yang berani ya? Untuk ke politik ya ini mah? Iya, untuk anak muda yang ingin terjun yang politik ingin dulu. Terjun ke politik. Ya. Kan tadi saya ini kan orang yang merepresentatifkan anak muda nih yang berani terjun di politik. Sedangkan kan kayak kita di sini sebenarnya pengen terjun, tapi ada yang masih pengen ya? Arif. Enggak, soalnya gini, kenapa saya bukan yang nggak bisa jawab, tapi yang saya analisis anak-anak muda zaman sekarang ini justru anti politik. Banyak sebetulnya. Sebetulnya banyak. Cuman ya itu. Itunya. Iya, nggak maunya. Cuma itu. Lebih ke mindset. Iya, gitu. Sebenarnya itu dulu sih, matengin dulu strategi politiknya, baru bisa terjun gitu. Itu aja jangan sih. sampai sia-sia juga karena kalau kita bicara politik kita bicara menang dan kalah. Iya betul. Iya. Kalau kalah kita harus siap bubuk. Kalau menang ya kita harus siap tersenyum. Dan harus siap bekerja. Melihat masyarakat. Betul. Iya. Harus sering banget melihat masyarakat. Karena ya yang menjadi dewan, yang menjadi eksekutif atau legislatif juga salah satu pembantu dari rakyat. Betul. Untuk rakyat kerjanya gitu. Kita kan kerja emang untuk rakyat. Betul. Nih, yang pertama tuh kan rakyat dulu, yang kedua baru wakil rakyat, yang ketiga baru lembaga eksekutif pemerintahan. Makanya gitu. lembaga tertinggi itu rakyat nomor satu, baru kedua wakilnya dewan, bener kan? Rakyat. Ya iya, kita kan bekerja untuk rakyat. Betul. Motivasi Teh Denis sebelum kita closing. Apa ya, untuk anak-anak muda khususnya di Purwakarta maupun seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap semangat sih. Terus kalau ada yang mau terjun ke dunia politik, jangan takut, jangan ragu, asal siap mental dan siap secara strategi, dan yang ketiga finance juga itu penting. Penting banget itu ya. Sangat penting gitu. Iya, kalau tidak punya finance kita juga akan bubuk. Yang enggak gitu juga, enggak. Sebenarnya ada sih yang apa sih? Tinggal matengin strategi berarti kalau nggak punya finance ya. Iya betul, tinggal matengin dulu itu. Keberanian, mental, terus strategi, baru finance. Makanya finance ini nomor 3 karena kalau kita nggak punya mental kita nggak akan bisa ngebangun strategi. Ya. Kalau kita nggak punya strategi kita tidak akan punya modal. Ya. Makanya uang mah nomor 3. Nah, yang penting itu adalah mental dan strategi. Percuma kalau nanti punya uang tapi strateginya nggak punya, atau nggak punya uang tapi mentalnya nggak sanggup, ripuh juga gitu. Iya. Makanya ya terus semangat. Tetap semangat, pokoknya mah jangan jangan jadi milenial yang belal-belal. Bukan belal-belal konsepnya. Saya mah pengen cita-cita saya pengen milenial yang ada di Purwakarta ini. Jadi bukan milenial yang benar-benar nganggur di rumah apa gitu, pengen bantu mereka sih tuh, pengen. Percuma mereka dibantu juga kalau mereka nggak punya kemauan. Nah, makanya saya juga pengen nanya dulu, milenial ininya mau nggak? Mau nggak, Riz? Iya. Intinya tetap semangat dan jangan takut untuk masuk ke politik gitu. Nah, itu dari anak muda yang terjun hari ini di politik dan akan fokus di politik. Dan satu lagi,
apa sih namanya teh? Bukan visi sih. Visi misi. Bukan visi misi. Apa sih namanya? namanya? Tujuan, tagline. Moto hidup moto. saya. Oke. Moto hidupnya tetap berbuat baik kepada siapapun. Oke. Moto Tetap hidup melakukan hal-hal baik, kepada siapapun. Itu moto Oke. hidup saya. Ya, keren banget Teh Denisa. Ya. Tepuk tangan buat Teh Denisa. Terima kasih sudah Terima kasih. datang Ya, di sama-sama. studio dadakan ini. Dengan obrolan yang dadakan tapi Gak apa-apa. dengan penuh semangat, mudah-mudahan menjadi contoh baik dan Amin. motivasi untuk anak-anak muda di seluruh penjuru dunia ini yang nonton video ini. Kalau nggak nonton mah kan nggak akan tahu. Iya. Terima kasih Teh Denisa. Iya, Sehat makasih, selalu. amin, amin, Sukses amin. selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan Terima disegerakan. Apanya? Lulus S2. Amin. Terima kasih ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.